Di tepian sungai Efrat, langit menghitam oleh suara takbir dan biru tombak. Lebih dari 100.000 pasukan Romawi, Persia, dan Arab murtad bersatu menghancurkan Islam. Tapi di seberangnya berdiri 15.000 pasukan bersama sang singa Allah Khalid bin Walid. Mereka terpojok, sungai di belakang, musuh di depan, tapi tiada gentar. Disinilah Allah menurunkan keputusannya. Sungai Efrat merah oleh darah. Tubuh musuh mengapung menutupi permukaan air. Inilah kisah kemenangan iman atas dunia. Inilah perang Firat. Saat mendengar kabar, Khalid bin Walid segera meninggalkan Dumatul Jandal, menempuh ribuan kilometer di tengah panas dan debu. Dia membagi pasukannya menjadi 3. Al-Qa'qa di Husaid, Abu Layla di Khafis, dan dia sendiri bersiaga di Ainut Tamr. Pergerakan ini menghancurkan pasukan Persia, pimpinan Rosbah dan Zamhur. Hanya dalam hitungan hari, 2 kota penting direbut. Jalur pangan ke Madain putus total. Saat itu, Firat hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi saksi azab atas keangkuhan musuh. Tahun 12 Hijriah, pasca kemenangan demi kemenangan di Irak, Khalid hendak kembali ke Hira. Namun, kabar mengejutkan datang. Musuh lama bersatu. Romawi dan Persia menghentikan permusuhan berabad-abad, lalu membentuk aliansi besar bersama kabilah-kabilah Arab murtad, Tayyi, Ghassan, Taglib, Iyad, dan lainnya. Semua berkumpul di Firat untuk satu tujuan, menghapus Islam. Mereka tahu jika Khalid tak dihentikan, ibu kota Madain akan jatuh. Mereka kumpulkan 100.000 lebih pasukan. Tapi Allah punya rencana lain. Di Firat, musuh bermarkas di tepi timur sungai Efrat. Khalid di barat. Selama 6 minggu, kedua pasukan saling menanti. Lalu datang utusan dari musuh. Biarkan kami menyeberang. Khalid bijak sekaligus strategis, mengizinkan, tapi dengan syarat. Kalian menyeberang ke bawah, bukan sejajar. Artinya, Khalid tetap di dataran tinggi memiliki keunggulan posisi. Begitu seluruh musuh menyeberang dan sungai di belakang mereka, perang dimulai. Mereka kini terkepung. Air di belakang, pedang Islam di depan. 100.000 musuh melaju dengan kepercayaan diri. Tapi pasukan 15.000 mujahid tidak gentar. Mereka tegak memikul semangat iman. Takbir menggema dan pertempuran pecah. Pasukan Romawi dan Persia dihantam gelombang serangan. Al-Qa'qa bin Amr memimpin sayap kanan. Al-Muthanna bin Harisa di sayap kiri, Khalid di pusat. Saat musuh mulai goyah, Khalid mengirim kavaleri rahasia menyusup ke jembatan di belakang. Saat pedang bersinar di medan perang, jerat telah dipasang untuk musuh yang hendak kabur. Musuh mulai panik, ribuan dari mereka mencoba kembali ke timur, tapi jalan pulang telah dijaga ketat. Kavaleri Muslim memotong akses jembatan. Ketika pasukan Romawi dan Persia melarikan diri ke sungai, mereka dikejar panah dan tombak. Banyak yang terjun ke air, berharap selamat. Tapi sungai bukan keselamatan, tetapi Efrat berubah menjadi merah darah. Mayat-mayat mengapung membentuk dinding di atas air. Hanya segelintir dari mereka yang berhasil menyeberang, tapi para penunggang kuda mengejar hingga ke padang pasir. Khalid memimpin sendiri pukulan terakhir. Dia memerintahkan sayap kiri dan kanan menyatu, mengepung musuh dari segala sisi. Seperti kawanan singa, para sahabat menyerbu tanpa henti. Hari itu bumi Firat berubah menjadi tempat berkuburnya mimpi para penyembah api dan salib. 100.000 lebih terbunuh, hanya sekitar 10 orang yang berhasil kabur hidup-hidup. Firat membisu, namun darah di sungai bersaksi. Ini adalah hari kehinaan bagi musuh Islam. Khalid bin Walid mengukir kemenangan besar dalam sejarah manusia. Pasca perang Firat, Khalid tinggal 10 hari di Firat. Dia menyusun sistem pertahanan, menetapkan garnisun, dan membagi ghanimah. Para sahabat mengangkat takbir dan bersujud syukur. Kota demi kota di Irak tak lagi berani menentang Islam. Madain, ibu kota Persia, kini tanpa pelindung, tapi Khalid tak langsung menyerang. Dia ingat wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Jangan tinggalkan benteng musuh di belakang. Maka dia kembali ke Hira untuk menyusun langkah selanjutnya.
Firot telah memberikan pelajaran penting ke seluruh dunia. Tanpa sepengetahuan pasukannya, Khalid bin Walid pergi secara diam-diam ke Mekah untuk berhaji. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, dia menempuh lebih dari 1.600 km. Dia menunaikan ibadah haji secara rahasia, berbaur dengan kaum muslimin, lalu kembali menyusul pasukan di Hira. Tanpa ada yang tahu dia sempat pergi. Namun tindakan ini mengejutkan Abu Bakar karena dianggap berisiko besar. Maka beliau memerintahkannya pindah ke Syam. Firot pun menjadi perang terakhir Khalid bin Walid di Irak. Firot bukan sekedar kemenangan, tapi juga simbol di saat dunia bersatu melawan Islam, hanya sedikit yang berdiri. Tapi dengan iman, mereka tak terkalahkan. Perang ini mengajarkan bahwa Allah menolong siapa yang menolong agamanya. Firot adalah bukti bahwa kebenaran tak bisa dilumpuhkan. Jumlah darah para syuhada membasuh bumi dan semangatnya membakar hati dan umat. Wahai kaum muslimin, bangkitlah, warisan Firot ada pada kalian. Jadilah penerus mereka yang menolak tunduk selain kepada Allah.